Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas di tengah pandemi. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung dalam pembelajaran perkuliahan di kampus tercinta. Kali ini kita akan membahas dua hal dari bagian-bagian alternatif penyelesaian sengketa, yaitu konsultasi dan penilaian ahli. Bagian pertama, saya akan memberikan penjelasan mengenai konsultasi terlebih dahulu. Apa konsultasi? Konsultasi adalah suatu tindakan personal oleh salah satu pihak yang bersengketa yang disebut dengan klien dengan pihak tertentu yang memberikan layanan terhadap segala kebutuhan yang diperlukan oleh si klien yang disebut kemudian dengan konsultan. Ya, konsultasi tindakan personal salah satu pihak, bukan lagi memilih pihak ketiga untuk dimintai bantuan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa. Tidak, tetapi hanya dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Bagaimana dengan pihak lain? Terserah kehendak yang akan dilakukan oleh pihak lain atau pihak lawan. Tetapi konsultasi ini hanya untuk memberikan layanan konsultasi terhadap segala kebutuhan dan keperluan yang dilakukan oleh orang yang memintai pendapat atau layanan itu, yang disebut dengan klien. Konsultasi tidak jauh beda dengan jika seseorang mendapatkan suatu masalah lalu meminta bantuan kepada pengacara misalnya. Tidak jauh beda dengan itu. Tetapi yang berbeda dengan pengacara, orang yang minta advokasi pada lawyer lah yang bertindak mewakili si klien. Dalam hal konsultasi itu tidak demikian. Dalam hal konsultasi yang bertindak tetaplah klien. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh si klien, orang yang bersengketa itu tidak lepas dari pendapat arahan dari konsultan. Anggaplah konsultan itu adalah pemain di balik layar, ya, sedangkan yang secara aktif bertemu dengan pihak lawan tetap kepada si klien, orang yang bersengketa itu. Inilah kemudian yang membedakan antara konsultan hukum pada sisi peradilan dengan konsultan hukum dengan konsultasi di luar pengadilan, yaitu tetap bertumpu pada kesukarelaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi secara mandiri. Keputusan tetap harus dilakukan oleh para pihak sendiri, walaupun dia minta bantuan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk memberikan layanan-layanan segala kebutuhannya.
Hal itu dapat dimaklumi. Mengapa? Karena orang yang berperkara tidak semua memiliki kemampuan untuk melakukan upaya-upaya terhadap penyelesaian sengketa yang ia hadapi. Mau tidak mau, butuh seseorang yang harus mendampingi, tetapi tetap dia yang menjadi ujung tombaknya. Butuh seorang yang mendampingi, memberikan arahan-arahan, supaya apa yang dia lakukan bisa menguntungkan terhadap dirinya. Justru jangan sebaliknya. Ya, disitulah kemudian fungsinya konsultan. Dia akan memberikan arahan-arahan supaya apa yang akan diputuskan dalam hal sengketa yang dihadapi bisa menguntungkan dirinya atau setidak-tidaknya tidak merugikan dirinya. Konsultasi bisa dilakukan oleh seseorang yang akan menggunakan negosiasi. Kalau negosiasi memang tidak perlu pihak ketiga, karena dia sendiri, para pihak sendiri yang bertemu secara langsung dengan pihak yang bersengketa antara para pihak, lah untuk dijadikan dasar berpendapat, bisa dasar berunding, boleh kemudian salah satu pihak meminta bantuan orang lain memberikan arahan-arahan, strategi apa yang bisa dia gunakan saat akan negosiasi. Ya, saat negosiasi itu bisa terjadi sebelumnya proses konsultasi. Orang yang dianggap mampu, saya punya perkara tentang perdata. Perdatanya apa? Tentang jual beli atau tentang perlindungan konsumen. Mintalah pendapat atau mintalah bantuan orang yang mampu memahami bidang perlindungan konsumen. Atau dia sedang negosiasi dalam urusan perpajakan misalnya, mintalah bantuan pada orang yang paham tentang perpajakan, sehingga apa yang dilakukan oleh si klien ini bisa menguntungkan dirinya, atau setidak-tidaknya kembali yang tadi, tidak merugikan dirinya, karena dalam rangka mencari kesepakatan-kesepakatan yang bisa diambil antar para pihak. Dalam hal pembiayaan misalnya, orang diklaim melakukan one prestasi supaya tidak terlalu rugi, misalnya dia meminta bantuan orang lain, ayolah saya bantu, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbuat, saya harus melakukannya dengan cara apa. Butuh konsultan yang akan memberikan arahan-arahan. Siapa orangnya terserah, di mana keyakinan para klien untuk menentukan si konsultan, ya, sehingga paling tidak dia betul-betul memberikan kontribusi terhadap sengketa yang ia hadapi. Ya, itu perbuatan personal. Ya, apakah pihak lain menggunakan konsultan? Boleh juga, tetapi tetap antar para pihak yang melakukan, melakukan negosiasi. Jadi konsultasi bisa dilakukan sebelum negosiasi, tetapi itu harus dibedakan. Artinya dalam hal ini, dalam penyelesaian sengketa itu kembali kepada para pihaknya sendiri. Ya, kalau dia melakukan upaya konsultasi dengan pihak, itu juga diakui oleh hukum dan itu dibenarkan, supaya sengketa yang dihadapi oleh para pihak betul-betul win-win solution, betul-betul menguntungkan para pihak. Paling tidak dia tidak sampai terlalu besar kerugian yang ia hadapi, peroleh nanti. Itu tentang konsultasi. Saya kira mudah. Yang kedua, tentang penilaian ahli. Apa penilaian ahli?
Penilaian ahli adalah pemberian keterangan oleh seseorang yang dianggap memahami tentang sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Di situ bahwa pendapat ahli ini harus diminta secara bersama-sama oleh para pihak. Berbeda dengan penilaian ahli ini berbeda dengan konsultasi atau konsiliasi atau mediasi. Apa bedanya pada fungsi pihak ketiga? Dalam hal ini penilaian ahli atau yang kemudian disebut dengan pendapat ahli, dia hanya memberikan pendapat mengenai suatu perkara yang dihadapi oleh beberapa pihak berdasarkan pada kemampuan yang ia miliki, berdasarkan pada pemahaman yang dia miliki, terlepas apakah pendapat itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Tetapi dia harus berkomitmen bahwa pendapat yang ia sampaikan murni berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan sengketa apa yang dihadapi, mestinya harus dengan cara apa. Dia hanya memberikan pendapat sesuai dengan kapasitas dirinya. Tidak boleh kemudian karena kepentingan tertentu dia memberikan pendapat yang justru membela salah satu pihak yang bersengketa, apalagi punya hubungan tertentu. Itu tidak boleh. Tetap harus kembali kepada ilmu yang dia miliki, semacam doktrin lah, bahwa berdasarkan kajian akademik bahwa mestinya suatu sengketa itu harus begini dan begitu. Disitulah penilaian ahli. Kalau dalam pengadilan, penilaian ahli itu biasanya disebut dengan saksi ahli. Kalau dalam persidangan pengadilan, kalau dalam persidangan Mahkamah Konstitusi disebut dengan keterangan ahli. Si ahli ini hanya memberikan pendapat tentang apa yang dia pahami secara akademik, secara ilmu pengetahuan. Apakah itu menguntungkan atau tidak bagi para pihak, terserah. Untuk memecahkan persoalan, kadang memang harus dimintai pendapat orang yang memang betul-betul mampu. Para profesor, doktor, karena dia sehari-harinya sudah bergelut dengan ilmu pengetahuan, maka dia dimintai pendapatnya untuk memberikan penilaian terhadap suatu perkara yang dihadapi oleh para pihak. Banyak kasus yang kemudian harus dikaji secara ilmiah. Ada kasus menarik beberapa tahun yang lalu bahwa terjadi suatu pembunuhan akibat mengkonsumsi kopi beracun. Teman-teman semua saya kira akan mudah menebak kasus itu. Apa yang terjadi? Bahwa putusan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan pada ilmu yang disampaikan oleh saksi ahli ini. Kalau di luar pengadilan disebut dengan penilaian ahli. Suatu pembunuhan biasanya dilakukan harus dengan kebenaran material. Apa alat yang digunakan? Apakah ada hubungan langsung menghilangnya nyawa seseorang dengan perbuatan itu? Kalau ada korelasi secara faktual dapat diindra
oleh saksi-saksi lain, maka dapat dibenarkan bahwa perbuatan itu secara sadar meyakinkan dilakukan oleh seseorang. Tetapi jika tidak ada saksi ahli, CCTV-nya tidak ada yang merekod tentang perbuatan itu, tetapi terjadilah suatu pembunuhan yang secara ilmiah disebutkan bahwa pembunuhan terjadi karena mengkonsumsi kopi beracun. Bagaimana kemudian hakim memberikan argumentasi, ya, pertimbangan-pertimbangan hukumnya? Ternyata berdasar pada kajian perilaku, saksi ahli memberikan pendapat bahwa berdasarkan gerak-gerik, berdasarkan pemberian keterangan, bahwa ini menunjukkan gejala-gejala terjadi sesuatu yang dapat diduga bahwa pelakunya adalah ini. Walaupun secara saksi tidak ada orang yang melihat, bahwa itu dapat dikaji melalui ilmu pengetahuan, melalui pendapat para ahlinya. Ada suatu kasus lagi menarik tentang ada seorang pejabat publik yang berpidato di depan umum, ya, tetapi dia mengutip atau menyampaikan suatu pemikirannya dan itu menyinggung perasaan atau menyinggung ajaran agama yang tidak dia yakini. Lalu kemudian muncul suatu gejolak di sekitarnya. Maka membuktikan itu juga dengan pendapat ahli, walaupun di pengadilan ini, ya, bahwa berdasarkan secara bahasa, apakah menggunakan kata pakai itu mengindikasikan begini-begini. Itu semua berdasarkan kepada pendapat ahli, tetapi itu di dalam pengadilan. Berbeda kemudian kalau ini di luar pengadilan, tentu, ya, tidak melalui proses persidangan. Para pihak harus sepakat kemudian menentukan siapakah orang pihak ketiga ini atau pemberi keterangan ini yang dianggap tepat dijadikan rujukan pendapatnya dalam memutuskan perkara yang mereka hadapi sendiri. Ya, tentu harus diterima apapun pendapat yang disampaikan, ya, tetapi harus betul-betul bahwa pendapat diberikan berdasarkan kajian ilmiah, berdasarkan pendapat yang dia ketahui berkenaan dengan sengketa yang dihadapi. Itu namanya penilaian ahli. Semoga dua materi ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan dapat dibedakan fungsinya dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Mediasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan konsultasi. Ada pihak-pihak ketiga yang terlibat, tetapi yang membedakan adalah fungsinya. Semoga dipahami. Mari kita diskusikan jika terdapat perbedaan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.